Selamat datang di Dodoyan bersama gue Aldo. Gue Rian pastinya dongnya. Set begini nih udah nih. Gua Belum. belum. Sabar. Oke. Gua nunggu pancingan dulu gitu Iya, ya. nunggu Gue dipancing Oke. baru taruh di Iya. tangkal. Oh, iya. Jangan kayak komeng dilepas malah. Ya. Kenalin diri, Cot. Halo teman-teman, nama gue Adi Saputra gitu. Biasa anak-anak nongkrong manggil gue Kecot. Kenapa tuh, Cot? Iya. Karena dulu jadi pas pelajaran bahasa Inggris, Iya. gitu kan. Bahasa Inggris, gue tuh katanya overacting, kebanyakan gerak. Terus kalau ada guru gue bercandain mulu. Panggilnya Kecot. Itu bocah Kecot banget nih. Orang lagi ngajar bener-bener dibercandain gitu. Itu SMP, SD, SMA. SMA. Oh, SMA tuh kecot dari SMA tuh udah. SMP Dari, enggak? dari SMP gue dipanggil biasa, enggak Keci, biasa Adi. Siapa tahu pas SMP kan Iya, kecil biasa kan kan jadi dari- kecil. iya. Masih kecil. Iya, enggak biasa dipanggilnya. Biasa Adi. Biasa Adi. Belum kecot berarti SMP. Belum, SMA tuh abis ngambil rapot kelas 2. Semester ganjil. Masih gitu. Iya bener. Iya, kecotnya dari situ ya? Iya. Benar-benar. Iya. Jadi ini teman gue ini dia pengusaha. Iya. Basicnya. Basicnya. Ya kan? Amin. Nah, biasanya kalau udah basic tuh kalau udah pengusaha tuh yang gue tahu gangguannya banyak, kayak kan. Entah dari orang sirik, Iya. kirim-kiriman, ada Betul. kirim-kiriman. Ada kirim-kiriman kemarin paket Starlet. Gue jujur ya, gue tuh nggak terlalu percaya sama yang gitu-gituan, Cot. Lu percaya nggak? Gua pribadi 100% nggak percaya sama sekali. Kan kita orang sekolah ya. Iya. Hal-hal itu harus berdasarkan logika. Betul. Kalau ini kan metafisik. Jadi sulit dijelaskan secara Iya, akal iya. gitu. Jadi gua nggak percaya. Sampai detik ini pun gua nggak percaya. Tapi lu udah mengarungi banyak. Iya. Lautan fakta. Asik. Seperti itu. Tapi kalau boleh tahu, Cot, lu usaha lu apa nih, Cot? Saat ini Ya, gua ya. bergerak di bidang pembuatan bakso, terus juga sembako gitu. Terus juga otomotif gua gitu, jual beli otomotif gitu. Oh iya ding, bener. Gua nggak tahu. Iya. Ini kan sekarang hari Jumat, Ini Jumat. Iya. tanggal 13. 13. 12. Nah, 11 malam kemarin dia ke tempat mana, Cot? Ada daerah di Jawa Barat. Mungkin letaknya nggak perlu gua jelasin secara spesifik gitu karena bersifat privasi gitu. Pokoknya dia terletak di tengah-tengah antara Selat Sunda dan juga Samudra Hindia. Kenapa lucu ya? Tapi ini serius. Tapi ini fakta, tapi ini fakta. Iya. Tapi ini fakta. Ini fakta. Iya seperti itu. Ya mungkin nanti kita ceritain di akhir aja gitu. Iya. Oh, boleh. Hal yang paling serem lu yang pernah lu dapetin? Rasakan. Iya. Kalau cerita horor sebenarnya nggak 1, 2 ataupun 3, tapi 4. Berarti 4, 5, 6. Iya. Iya. Enggak 1, 2, 3. Kenapa lu nyebutnya nggak langsung 4 aja? Oh iya. Ya bukan enggak 1, 2, 3. Iya. Benar. Iya. Iya, gue mengalami hal-hal yang di luar nalar manusia. Iya. Dan itu gue nggak percaya hal seperti itu awalnya. Sampai gue merasakan sendiri gitu, Yando gitu. Gue ceritain cerita yang paling epic aja. Iya. Nah, di perjalanan bisnis gue gitu Iya. kan. Tahun berapa ini? Pertengahan tahun 2020. Oh, belum Covid ya? Sudah. 19. Cuma masih baru-baru. Iya. Tapi ini awal digangguinnya pas mau kerja ini doang. Sebelum-sebelumnya enggak pernah. Sebelum-sebelumnya belum. Oh, oke. Betul. Oke. Jadi gue bertiga sama om gue dan satu orang temannya gitu. Memutuskan nyari lini bisnis gitu, bisnis baru karena selama ini BTW teman-teman itu gue itu menjual produk-produk orang gitu. Karena gue menjual seperti minyak, telur, produk-produk frozen seperti yang buat grill-grill gitu, itu produk orang. Nah, kita punya rencana bikin produk sendiri gitu. Yaitu bakso daging sapi rumahan gitu. Nah, setelah kurang lebih 1 bulan nyari-nyari tempat yang proper, akhirnya
dapat tempat di daerah Jawa Barat gitu yang mungkin gua nggak bisa sebutin Tuh. gitu. Daerah Jawa Barat yang itu letaknya jauh dari pemukiman warga gitu. Jauhnya jauh seberapa? Jadi kalau mau ke pemukiman warga itu 15 menit sampai 20 menit baru ketemu naik mobil. Itu naik mobil gitu. Jadi gue pun kaget karena emang jauh dari Alfamart, Indomaret, apa Midi gitu. Jadi pas gue ke Alfamart kok orang-orang pada pakai kebaya rapi. Taunya Iya, karena mungkin saking asingnya gitu tempat seperti itu. Oh kayak mall. Kayak mau. Rapi makanya. Iya seperti itu. Seperti itu ya. Ini betul serius gue ya. Iya. Ya, kok kalian ketawa terus? Enggak, tapi orang-orang Jawa Barat tuh emang suka pakai kebaya rapi. Iya, gitu iya kan. itu. Iya, karena adatnya masih lumayan kental. Iya kan. Seperti itu. Terus jauh di pemukiman warga, tentu proper untuk dibangun usaha gitu. Apalagi usaha gua kan harus buang limbah segala macam, ada asap segala macam, takutnya mengganggu kegiatan masyarakat kalau dekat-dekat pemukiman. Nah, akhirnya dapat di situ. Selain itu, kenapa memilih situ? Karena tanahnya murah masih. 1 meternya 100.000. Sumpah lu. Iya, tuh Ciki Jeki dapat 2 bal. iya bener sih. Tapi itu kan fakta. Itu fakta. Murah. Banyak. Dua bal. Satu balik modal tuh. Betul, Ada betul. duitnya. Ada dapat duit, betul. Nah, terus akhirnya memutuskan di situ negosiasi sama pemilik tanah, akhirnya dapatlah di situ tempatnya. Cocok harganya. Nah, akhirnya mulai pembangunan. Proses pembangunan 1 bulan pertama kita bertiga tetap. Om gua dan temannya gitu. Nah, 1 bulan pertama kita kerjasama masing-masing segala macem. Alhamdulillah berjalan sesuai rencana, sesuai planning gitu. Nah, namun bulan kedua mereka sudah balik ke rumah masing-masing karena mereka sudah berkeluarga gitu kan. Sudah berkeluarga, jadi karena gue yang masih bujang, yaudah lu pegang dulu dah gitu. Lu awasi, lu manage gitu. Akhirnya yaudah gue tungguin situ. Namun gue nggak sendiri. Gue ada sebut punya tim namanya Klan Akatsuki. Kenapa? Kenapa Akatsuki? Nah, kenapa Klan Akatsuki? Jadi perangkat desa setempat menyuruh ambil SDM dari sana. Sebenarnya gue lumayan keberatan karena pengen ada ajakan orang dari gue sendiri, tapi kita menghormati perangkat desa setempat. Akhirnya datanglah 4 orang Klan Akatsuki itu. Ya gitu. Kenapa Klan Akatsuki gue sebut? Karena rambutnya warna-warni seperti Itachi dan Kankuro. Kankuro gak Akatsuki anjing. Oh iya. Apa pen gitu-gitu Pen. di darah. Iya, di darah. Kuning, Di darah kan merah. kuning. Kuning, Iya, pokoknya bener. begitu rambutnya modelnya. Kebayang. Kebayang. Jadi gua nggak begitu takut dong. Iya. Karena ada Kamsi nih dan kalau ada yang macam-macam tinggal lempar shuriken. Iya. Aman gitu kan. 2 bulan gua mulai tinggal sendiri tuh. Gua kurang lebih di sana selama 6 bulan. Anjir lama juga ya. Lama juga gitu kan. Gua di sana 2 bulan pertama tuh aman, nggak ada hal-hal yang mistis atau aneh-aneh, nggak. Semua berjalan lancar. Nah, namun beda cerita di bulan ketiga. Saat itu sekitar jam setengah satu malam, gue lagi main HP di depan. Memang di depan tuh gue suka aja karena dingin banget karena di dataran tinggi. Posisinya di dataran tinggi itu. Tiba-tiba gue lapar, gue nyeduh mie instan gitu kan, mie instan rasa kari double pakai telur sama baksonya 5. So tester produk lu sendiri kan. Karena 5 kenapa? Karena Allah menyukai angka ganjil. Benar. Kayak gitu. Tapi sebelum lanjut nih, tempat tuh kayak gimana, Cot? Iya. Nah, gambaran tempatnya tuh jadi rumah produksi bakso itu didirikan di samping jembatan yang air sungainya itu berasal dari gunung langsung gitu, air gunung langsung. Jadi berisik banget tuh suara air derasnya gitu. Samping sungai lah ibaratnya. Samping sungai. Terus di dapurnya itu di belakang dan
uniknya toiletnya di luar. Jadi kita kalau mau BAB atau buang air kecil itu harus keluar. Nah di luar itu hutan belantara, Gelap. gelap gitu. Itu listrik dari mana? Narik kabelnya? Itu ada yang ngurusin. Iya. Masak Indomie kari karena lapar. Bosan di depan karena dari tadi di depan dari jam 11 sampai setengah 1 gua di belakang gitu kan. Di belakang buka pintu kan tangga turun gitu kan. Gua di depan tangganya gua makan baru sesuap 2 suap tiba-tiba disambit sama buah kecil. Yang sialnya buah itu nabrak Indomie gua. Jatuh kata gua. Anjing, mana masih anget pisan kata gua kan gitu. Baksonya 5, iya. Akhirnya gue cari ini apa sih? Ada apa sih gitu? Siapa sih? Nah gue lihat-lihat nggak ada apa-apa karena emang mustahil ada orang karena itu nggak ada pemukiman gitu. Nah gue lihat ada pohon nangka tinggi itu di sana tuh ada bendera merah gitu kan. Tapi ini bukan bendera yang gue bayangin kan? Bendera apa? Banteng. Ternyata bukan. Awalnya gue kira iya bendera salah satu partai yang menguasai bumi ini. Iya. Ya ada tukang bakso dah ngeri gue. Lo kan ada abang-abang. Soalnya kan nyuplai ke lu. Iya. Mau minta Iya. Ya, gue kira seperti itu. Nah, terus apa namanya? Tapi kok flicker tiba-tiba ke sana ke kiri. Lah, masa bendera flicker kan nggak mungkin. Kecuali Estes bisa flicker. Iya. Pindah Pindah. pohon. Angin kali angin. Gue pikirnya angin. Wah, tapi nggak beres ini urusannya. Kok rapi ya? Iya, rapi. Set gitu. Wah. Tiba-tiba di belakang kuping gua ketawa. Anjing. Ketawanya kalau ketawa tiba-tiba ada ketawa. Nah, ketawanya itu ketawa bagi gua kuntilanak gua rasanya. Cuman beda sama ketawa-ketawa di film-film. Gitu teman-teman. Jadi suara kuntilanak di film-film beda sama yang gua dengar gitu. Jadi menurut gua sereman ini gitu, bener-bener masuk ke gendang telinga gitu. Padahal orangnya jauh, bocahnya gitu kan. Wah, nggak beres, gua langsung diri tutup pintu, gua langsung naik ke atas. Gua tidur kan, mutusin buat tidur. Dari situ gua sakit 3 hari. Sakit apa nih? Badan gua panas, menggigil, keluar keringat dingin kayak gitu. Nah, gua minum obat segala macam. Empan. Habis maghrib tua. Itu lagi. Buat teman-teman yang nggak tahu maghrib tua itu dari jam 5 sampai setengah 6 itu maghrib tua gitu, yang ada lembayung kuning-kuning gitu. Nah di hari ketiga sebelum gue sembuh, gue ngerasa direp-rep. Jadi gue tidur, posisi gue tidur anggaplah seperti ini. Nah dia di sebelah kanan gue, nggak belakangin gue. Anjir. Nggak, lu kasur lu dipan atau apa? Enggak, kasur biasa, kasur Palembang. Kasur biasa kayak gitu. Ada tikar di bawah. Di bawah ada tikar. Karena lagi proses pembangunan kan, jadi belum rapi semua. Nah di sini tuh ada aduh, gue cerita ini tuh gue inget. Cot, lu takut gue gimana gue, Cot? Ada perempuan pakai baju merah yang badannya itu bagi gue tuh lumayan besar untuk seorang perempuan gitu kan. Gue tanya, kamu siapa? Dia tuh sambil begini-gini rambut terus. Dan rambutnya itu jatuh terus habis diginiin kayak gitu. Tiba-tiba dia ketawa, saya kayak gini-gini, ketawa dia ngomong AA Kasep gitu. Artinya mungkin yang orang-orang Sunda tahu AA cakep, ganteng kayak gitu. Akhirnya gue tanya, kamu siapa gitu, ada kepentingan apa? Berarti lu bisa langsung ngomong ya? Ngomong kan ngerasa di mimpi. Iya, direp-rep gitu kan. Jadi interaksi. Terus aku lilis. Ngapain? Sebut nama terus? Iya, namanya Lilis. Gue tahu nama Lilis, dia nyebut sendiri. Terus AA ini usaha kerja di rumah Lilis. Dia bilang dia Lilis dan gue buka rumah usaha itu di rumah dia gitu. Dia bilang seperti itu. Harusnya AA izin gitu, bilang gitu. AA bilang syukuran gitu ya. Mungkin seperti itu arahnya gitu loh, Dok. Jadi akhirnya dari situ gue bangun. Gue bangun jam 4:30 pagi.
Dari situ gue udah mendingan, udah bisa kerja, udah siap rapi-rapi packing segala macem. Tapi baksonya itu abis digiling selalu basi. 4 hari berturut-turut. Akhirnya gue telepon om gue dan temennya itu, gue ajak Zoom meeting kan. Gue kasih tahu kendala permasalahannya seperti ini. Selalu dijelaskan secara teknis. Iya, ini kurang ininya kali. Iya. Apa gitu, Penyimpanan apa segala gitu-gitu. macem. Tapi mau gimana? Akhirnya gue inisiatif. Aduh, gue gemeter anjir. Ngundang tokoh setempat, orang yang dihormati di situ. Panggillah Abah A ya, gitu. Abah A. Nah, Abah A bilang, dia cuman megang-megang badan gua, terus ngeliat-ngeliat sekitar rumah usaha itu. Dia bilang, kerjaannya Lilis. Anjir, dia tahu juga. Dia tahu, dia kenal. Jadi Lilis itu terkenal ternyata. Selebgram situ. Selebgram mungkin di situ. Jadi, ini kerjaannya Lilis ini. Jadi besok-besok sebelum mau masak, BTW masak bakso itu jam 3:30 pagi. Mulai penggilingan. Sebelum itu kasih dia minta dupa, kopi hitamnya diaduk ke kiri 2 kali. Ini permintaan, emang seperti itu permintaannya. Ini beneran. Iya, ini beneran. Besok temen lu ketawa. Diaduk ke kiri 2 kali. Kagak mau ke kanan, kok kanan nggak diminum. Karena kanan melambangkan kebaikan, kiri melambangkan keburukan. Seperti itu. Logik tapi. Logik itu logik itu. Masuk logik. Sama rokok Surya. Alhamdulillahnya minta Surya. Kalau minta essence change gimana? Kan diklik dulu, repot. Sama di situ kan Lu klikin dong. Indomaret ya, taruh. jauh. Iya, klikin terus lu taruh. Iya kan mahal juga kan ya, makanya. Alhamdulillah minta Surya. Tapi bukan yang pro, yang biasa. Akhirnya gue turutin lah, karena ya kita tamu di sini, kita nurut aja sama orang-orang sini lah gitu. Akhirnya gue taruh. Alhamdulillah aman. Mulai gitu besoknya aman, nggak basi segala macam. Terus juga orderan tiap hari tuh alhamdulillah dari 20 bal. BTW satu bal itu isinya 20. 20 bakso. 20 bakso butir biji. Bukan, 20 pack. Satu pack itu isinya 25, ada yang 25, ada yang 10. Anjir, banyak banget berarti. Lumayan. Sampai di titik 100 bal sehari. Itu. Gue ngerasa, waduh kaya nih gue, gitu kan. Gampang nih gue kaya, gitu kan. Alhamdulillah. Emang lu kalau kaya mau ngapain, Cat? Umroh. Alhamdulillah. Iya, umroh. Gue kaya mau umroh. Ternyata nggak lama. Apanya? Ada lagi gitu. Kurang lebih 3 minggu kemudian, cuman bukan ulah Lilis nih. Lilis sudah damai nih. Lilis sudah damai dan BTW Ikut kerja. part time. Ini udah mau penggilingan jam 2:30. Emang gua udah bangun gitu kan. Tiba-tiba Cinta datang. enggak. Gue bisa lanjutin nih. BTW depan pabrik itu habis jalanan itu kebun tebu. Kebun tebu itu lumayan 1/2 hektar ada. Gede banget sih, lebar banget. Lumayan gede gitu. Jadi tiba-tiba ada serak kayak gitu. Lah gue mikirnya apa? Macan, karena itu di daerah hutan. Iya. Apa macan? Apa mio? 2000 berapa, Cok? 12. Sebetulnya yang punya kebun kan pakai mio. Iya, Mio banyak kan ketinggalan. Iya, Cari. Mio smile. Lagi naik tuh Mio Smile tuh ya. Iya, harganya lagi tinggi. Lagi Gue tinggi ngecek di marketplace kemarin. Mantep banget ya. 7 sampai 8 juta sih. Iya. Surat lengkap cuman. Lengkap. Kita bahas apa sih? Ya, nyari Mio. Nyari Mio. Apa? Mio. Semak-semak, sekesan. Iya, gua kira wah ini macan nih. Tiger kali. Iya kan sama aja. Iya. Ternyata aki-aki orang tua gitu, kakek-kakek tua. Dan itu posisi gerimis BTW. Dan itu debel banget, bener-bener kotor banget harusnya ya. Dia pakai baju putih, pakai sorban. Datang. Lah gue kan refleks, gue nggak mikir itu setan, nggak mikir itu apa. Gue ya Allah Abah, gue ngambil ke dalam, ngambil payung. Gue sengaja gue, ayo bah. Buset, gue pegang ininya keras banget, kayak motor dikunci stang kata gue. Iya, kalau goyang pisan, wah
bukan orang ini mah. Iya. Tapi napak Cot. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan karena kan pakai gamis ya namanya. Iya, nyampe bawah itu. Cuma bersih banget kayak nggak habis dari kebun gitu. Gerimis lah gitu. Iya, kayak habis dari GI. Soalnya orang GI kan bersih-bersih. Bersih, Itu betul. gak habis belinya di GI. Betul, kemungkinan seperti itu. Terus tiba-tiba gue mikir wah udah nggak beres nih. Gue mau jalan, gue mau tinggalin. Tiba-tiba dia nengok gue, cepet banget nengok gitu. Tiba-tiba senyumnya sampai sini. Anjir. Tapi mukanya Matanya nggak kelihatan. Mata nggak kelihatan tuh matanya merem. Udah tua pasti udah Iya. keriput. Senyum. Tiba-tiba Jang. Dia bilang kayak gitu. Jang. Iya bah, gue bilang kayak gitu kan. Wah udah posisi udah gemeter parah banget itu. Wah kata gue anjir ini. Kamu itu di tengah-tengah kampung kami. mati lu. Ih, gue berinding. Gue juga. Absta. Saya tahu kamu hatinya bersih. Kamu kerjanya halal. Kamu mengharapkan ridho Gusti Pangeran. Kalau Gusti Pangeran itu bahasa orang sana itu Allah gitu maksudnya gitu. Tapi tolong bilangin yang lain. Maksudnya kalian Akatsuki ya, yang lain tuh anak-anak buah gue rada bader emang. Soal setempat kan. Iya, karena Akamsi juga mungkin rasa jago kali ya gitu. Akatsuki juga. Akatsuki, Bukan tertinggi. Iya, benar tinggi. Dia bilang, tolong jaga adabnya, jangan maksiat, jangan minum-minuman gitu. Kalau Ujang nggak bisa bilangin, biar kami yang bilangin. Kami tuh ngomongnya. Kami. Wah, kan kami kan Banyak berapa orang? Berapa? 2. Enggak, dia enggak gini bercanda BTW ya. Iya. Ntar gua. Iya, enggak. Terus. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya gue cuma diem doang. Akhirnya gue gemeteran megang payung, udah gue duduk lagi tuh di balai. Dia masuk lagi. Semak. Pondok pesantren. Ya semak-semak lah. Iya, kan balik lagi. Iya. Lu kacau juga lu ya pertanyaan lu. Iya, akhirnya masuk lagi. Wah, nggak beres nih. Anjing gue digangguin mulu. Gue tuh orang yang nggak percaya sama hal seperti itu. Setan, kuntilanak tuh nggak percaya gue. Maksudnya nggak. Awalnya ya. Apaan sih gitu bohongan gitu. Ternyata ada anjir kayak Soalnya gitu. lu kena sendiri. Gue kena sendiri gitu. Nah terus besoknya gue komen dah ke Akatsuki, gue suruh baris. Baris. Oh, lu Gua bilang sidak gitu. kamar. Iya, coba gue mau nanya, lu pada gimana? Emang kamar gue sama kamar dia tuh berlawanan. Nih di atas betul lantai 2, kamar dia pintu yang sana, kamar gue pintu yang sana. Jadi aman. Nah pas gue ngecek di kamar ya ternyata banyak botol anggur merah. Kan tuh nggak boleh buat anak muda orang tua kan nggak boleh, haram. Minum seperti itu kan. Itu maksiat masuknya. Ada juga kondom, sutra, durex segala macem. Lah berarti dia nyetok. Iya sih. Nah di situ dia ternyata bawa perempuan. Mungkin maksudnya si Abah itu seperti itu, gitu. Nah, gua tegur lah, lu pada yang bener lah, ini tempat usaha orang. Masalahnya kalau yang negur orang nggak apa-apa, setan yang negur, gua yang kena, gitu kan. Akhirnya dia iya besoknya jangan kayak gini lagi. Kalau mau Di luar aja. Tapi dia bilang tapi kan AA minta ditemenin. Itu iya juga gue pikir-pikir, gue takut juga sendiri kan. Iya tapi jangan maksiat, jangan minum-minuman, jangan bawa perempuan, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya iya dari situ selesai lah. Nah aman, alhamdulillah dari situ aman. Si Tentu Abah nggak balik lagi tuh. Abah nggak balik lagi. Tapi Lilis gangguan juga nggak ada. Lilis tetap ada dan gue Lu jangan pas lihat ke dan atas. gue ntar ya. Dan gue sama Lilis tuh udah besties. iya udah semenjak kasus itu udah nggak saling ganggu lah masing-masing aja. Cuman memang setiap jam 1:30 malam dia selalu ada di pohon itu gitu. Seperti itu. Seperti itu. Dari itu aman semua. Nah kisah serem di situnya Udahan. menurut gua yang paling epic tuh yang seperti itu. Sampai gua kenal sama Lilis, sampai gua ditegur sama si Abah gitu. Abah bukan Abah yang Abah ini ya, yang gue temuin jam itu gitu. Kan gue sempat punya toko kan, toko-toko di pinggir jalan, di pasar segala macam. Di daerah sana? Enggak, karena usaha bakso ini bukan usaha inti. Lini soalnya. Lini bisnis usaha intinya ya
di pasar. So kalau Mahal ini kan vokalis. Udah tunangan ya. Selamat ya untuk mahal ini. Ya selamat buat hal ini dan Rizky Ferbian udah tunangan ya. Iya. Iya. Udah. Akrab tuh. Iya, akrab banget tuh. Iya seperti itu. Ada cerita sedikit ya. Di nikahan kemarin ini sama Ike. Bukan. Nggak dapet ya? Nggak dapet. Capek mikir terus. Ya terus. Cerita. Jadi ada gue punya toko di daerah sekitar Depok. Iya. Di situ kebetulan memang dekat dengan makam keramat. Ya, ini gue orang Depok nih. Iya, gue pun orang Depok. Terus gue kan usaha itu setahun doang di sana, karena kontraknya dimahalin, bukan karena ceritanya bukan. Cuma ada cerita di sana. Waktu itu gue lembur sampai jam 2 malam. Ada pesanan yang lumayan untuk acara gitu kan. Sampai jam 2 malam gue nyiapin pesanan. Akhirnya capek dah tuh gue berdua sama yang kerja sama gue gitu kan. Gue istirahat, cuma nggak bisa tidur karena mungkin satu capek, dua seneng dapat rezeki. Terus gue mutusin buat sholat malam. Ini serem sih ini cerita ini gitu. Sholat malam, gue mutusin sholat malam 2 rakaat. Terus kan namanya sholat sendiri kita gini kan, Allahu Akbar gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dikit gitu. Nah, sampai di walat dolin di kuping kanan gue ada suara amin. Dan itu Jelas banget dan kayak di TV-TV itu yang sering di film apa Makmum. Bener itu, Syuk. Itu diangkat dari kisah nyata. Gue yakin gitu. Dia nggak mungkin ngasih kisah-kisah gitu kalau bukan dari kisah nyata. Dan gue ngerasain gitu. Wah, konyol menurut gue. Jadi udah nggak fokus. Niatnya mau baca surat panjang, habis itu jadi surat Anas aja dah gitu kan. Itu wah, kira gue merem tuh, ruku sujud merem sampai di rakaat kedua terakhir. Mungkin dia ngomong amin karena gue bunyi. Karena denger. Gue dalam hati, gue pelan-pelanin nih ritmenya. Pas diwadolin dia lagi amin. Ya shit man, gue bilang gue lari kena jambak. Iya, gue kemana lari juga ya kan. Ya depan tembok, wah gak beres. Gue diem gimana? Takut. Ya, terusin dong, jadi kelarin. Akhirnya gue terusin. Cuman pas atahiyat akhir, pas nengok ke kanan sama ke kiri, Pelan-pelan. gue merem, gue takut tiba-tiba. Iya. Jam scare banget. Iya, jengjet. Iya, bah begitu kan. Pikiran kita kan seperti itu. Gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gue lari aja gue samperin temen gue yang kerja sama gue gitu kan. Tapi di situ gue akhirnya bisa tidur. Nah pas tidur gue rep-rep. Nah ternyata dia baru sosok ini dia baru masuk Islam. Diislamkan di makam tersebut. Mungkin di sana itu banyak para leluhur yang ahli, maksudnya soleh, soleha gitu kan. Dia baru diislamkan di sana. Nah dia berjalan di daerah situ. Mungkin dengar ada yang sholat gitu. Akhirnya dia ngikut jadi makmum, mau minta belajar. Wah itu konyol sih menurut gua. Sosoknya itu pakai mungkin orang hitam. Oh cewek Ternyata, tapi suaranya ngebas laki banget. Iya laki. Pakai mukena warna hitam, tinggi banget. Segini. Nah. Dia udah ngangkat kata-kata sih. Iya. Terus thank you nge. Tinggi kurang lebih 3 meter ada. Gitu. Kurang lebih 3 meter. Gue sampai udah kayak gini. itu di mimpi tuh ya. Di mimpi itu. Dia ngomong maafin saya kalau buat kamu takut gitu. Saya mau belajar sama kamu, ajarin saya belajar Islam gitu. Gue bilang, jangan sama saya pendosa. Gue bilang kayak gitu. Saya belum, ilmu agamanya belum banyak gitu. Belajar sama manusia yang lebih soleh dari saya. Gue bilang gitu. Oh kayak gitu, maafin saya. Dia bilang gitu. Cuman dia tuh kayak gini kondisinya nih. Dia nih perawakannya dia tuh begini. Nih. Tangannya tuh digini. Anjir. Ya Allah.
Dia begitu. Palanya gue goyang terus. Tapi senyum-senyum gitu. Enggak jelas mukanya karena tinggi. Cing. Cuman kan tangannya gini, pakai bukan kan kayak orang mau terbang gitu-gini. Gitu digoyang-goyangin terus. Dia bilang, "Maafin saya," gitu. "Kalau buat kamu takut," gitu. Ya gue jelasin, "Gue pendosa, jangan belajar sama gue. Ilmu agama gue masih cetek gitu, belajar sama para ulama sama yang lain-lain gitu." Akhirnya dia minta maaf. Dari situ udah selesai. Cuman gue bentur energi, gue sakit di situ. Akhirnya pesenannya dikirimnya rada siang karena guanya harus badan. iya harus sampai ke klinik bahkan gitu kan. Di klinik dicap apa lu? Iya. Pasti nggak apa-apa. Kecapean katanya. Dibilang kecapean. Padahal mah ya capek sih memang, tapi kan Masih- seneng. iya, masih biasa ya. Masih biasa Capeknya masih kuat. gitu. Seperti itu. Akhirnya selesai dah di situ gitu. Itu cerita lain dari perjalanan usaha gua kayak gitu. Tapi lu pernah gak lagi baca Al-Quran gitu, apalagi baca ayat terus tiba-tiba ada yang ngikut? Iya. Kan soal kalau sholat biasa makmum gitu. Iya. Saat gua di rumah usaha gua gitu iya. kan. Gua lagi baca Yasin. Waktu itu malam Jumat Kliwon kebetulan. Gua pun nggak tahu kalau itu Kliwon. Mungkin Tanpa sengaja. tanpa sengaja. Gue baca Yasin gitu kan. Karena mungkin ya bagaimanapun kita usaha seperti ini kan nggak mungkin ada maksudnya kesuksesan kita nggak mungkin tanpa campur tangan Tuhan gitu kan. Benar. Gitu. Akhirnya baca Yasin. Cuma uniknya saat gue baca Yasin kan kayak gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus ada yang lanjutin. Innaka minal mursalin ala siratil mustaqim. Anjir serius gitu, Cat. Seperti itu demi Allah kayak gitu. Gue langsung kayak wah shit. Masa udah baca Iya. doa seperti itu, Iya. inti surat lagi Yasin, masa dilanjutin? Ya kan? Mau dibacain apa nih orang? Mau dibacain aja, dibacain manga nggak mungkin. Wah, akhirnya gue nge-freeze di situ. Wah, anjir. Nge-freeze sih gue juga tuh pasti. Iya, itu sangar sih menurut gue. Kita baca ayat dilanjutin, Terus tawain lagi. diketawain. Akhirnya gue nge-freeze, gue bangun. Saking takutnya jadi gue berani. Iya. Gue gedor aja Gedor apa nih? Apaan? tembok. Dar, jangan begitu. Saya punya Allah, kamu ntar dimarahin Allah. Gue gitu aja, refleks aja karena gue panik kan. Dari itu udah diem. Nah, ternyata di situ tuh nggak selesaian. Maksudnya nggak selesai itu sebenarnya gue ceritain ini tuh. Kucing. Oh iya, gue ceritain ini tuh. Gue takut tidur jadinya gitu kan. Ada temennya entar. Jadi gak usah tidur. Nah, lu pilih nggak tidur apa ada temennya? Ada temennya. Beda. Dia tuh selalu ngelanjutin ayat Yang lu baca. yang gue baca. Cuma nggak spesifik seperti nggak fisikal suaranya visual seperti yang pertama. Di Tapi kuping. ada senandung-senandung Iya, gitu ya? Ada senandung-senandung kayak gitu. Anjir. Nah kalau mursalin Allah siratul mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Shit man, gue merindingan, gue nggak kuat yang cerita yang inian. Bener dah. Akhirnya gimana? Iya. Akhirnya gimana? Akhirnya ya sampai selesai, akhirnya selesai. Cuman di situ kan gue keringet dingin, posisi dinginnya minta ampun di sana padahal. Iya. Lereng gunung, maksudnya dataran tinggi, pinggir sungai. Dia kebeler nih. Kebeler apaan? Keluarga besar lereng. Capek. KRKM. Apa tuh? Komunitas Reggae Kampung Murid. Itu kompak sih, gue salut sama mereka. Itu kompak, solid banget. Solid. Iya. Terus. Ada CSTR. Apa lagi? Cinere, Selon tapi rusuh. Gini apa cari duit ya? Iya. Tapi terakhir yang lu kemarin Kamis ini? Kamis. Iya. Nonton nih orang Kamis. Iya. Kemarin. Yang di Selat Sunda, apa sih namanya? Gue kesana tujuannya untuk menemenin om gue nikah. Om gue BTW 2 tahun yang lalu dicerai sama mantan istrinya. Kenapa, Cat? Gue kurang tahu lah, itu urusan pribadi ya gitu kan. Dia dapat orang sana gitu. Akhirnya dia dapat orang sana. Ketemunya dari mana? Ketemunya
BTW om gua ini bantu-bantu di usaha gua. Dia belanja lah untuk calon istri ini bekerja di daerah Jakarta Situ. Selatan, merantau gitu kan. Belanjanya di toko gua. Toko gua itu kebetulan om gua ikut bantu-bantu gitu kan. Akhirnya kenal, berjodoh lah. Cuma dia asalnya daerah sana yang tadi gue sebutin. Akhirnya kemarin tuh gue nemenin untuk sekedar mengikat gitu kan. Perwakilan. Dari situ karena daerah itu memang terkenal dengan hal-hal seperti itu, gue menjaga jarak sama tokoh-tokoh setempat karena kan namanya acara pernikahan ada RT, ada RW, ada orang-orang yang dituakan di sana gitu. Tiba-tiba saat gue main HP tiba-tiba jam berapa? Kurang lebih jam 9 malam. Oke. Tiba-tiba gue dipanggil sama orang yang dituakan sana. Jang, sini. Gitu. Sebelumnya nggak kenal tuh ya? Nggak kenal lah, nggak kenal sama sekali. Sulap kali dia. Sebelum kita nggak kenal ya. Mohon bah gitu kan, dia bilang ayo naon gitu. Dia nanya sama orang-orang lain, ini anak siapa? Dia bilang kayak gitu. Ini anak siapa? Dia bilang dia ponakan saya, kata om gua yang menikah itu, dia ponakan saya, bapaknya udah meninggal gitu, kakak saya kata gitu. Ini anak kerja apa? Tanya terus kok aneh dia nanya kerja gua apa segala macem. Akhirnya dia bilang usaha gitu, karena emang kita keluarga usaha gitu kan. Ini anak kok hebat, 8 kali ada yang mau matiin nggak mati-mati. Kelas. Tapi matiinnya secara magis ya. Matiin tanda kutip. Iya. Bukan cekek. Bukan. Matiin nggak mati-mati. 8 kali gitu. Gue pun Kaget dong. Astagfirullahaladzim, gue bilang ngeri banget ini. Makanya auranya beda nih anak. Makanya saya panggil, kamu anak siapa, keturunan siapa? Takutnya Ada nih gimana? Silsilah-silahnya kok bisa 8 kali diserang kok nggak selesai ini anak gitu kan. Makanya dia tertarik. Akhirnya aduh gue sedih nih cerita kayak gini nih. Karena menyangkut diri gue kan. Dia bilang 2 kali lagi nih sampai akhir tahun bakal ada yang nyerang lagi gitu. Akhirnya di sana dibantu lah sama orang yang dituakan di sana. Akhirnya gue di sana mandi kembang. Jam berapa? Jam 12 malam gue mandi kembang. Berarti itu pas pergantian hari ini Jumat betul. Gue dimandikan, gue ikut aja lah, gue menghormati dan gue berterima kasih, gue dikasih tahu, gue gitu aja walaupun mungkin percaya atau tidak itu urusan masing-masing gitu kan. Akhirnya gue dimandikan segala macam, selesai mandi dia ngobrol lagi, kamu bakal jadi orang besar. Nanti anak istri kamu merasakan kejayaan kamu, dia bilang kayak gitu. Tapi kamu nanti saat anak istri kamu sudah menikmati itu, kamu mati dengan cara diserang. Cing, dia bilang kayak gitu. Gue nggak mau nanya kapan matinya, takutnya gue overthinking tiap malam. Iya, gue malas kerja segala macem. Takutnya besok Senin Wage gue mati, repot. Tadi belum punya anak, belum punya istri. Oh iya benar. Masih panjang nih perjalanan. Iya, perjalanan. Dia ngomong kayak gitu ya. Gue percaya tidak kan jodoh maut urusan yang di atas. Gue percaya dan tidak, tapi menghargai saja gitu. Iya, Bah. Terima kasih gitu dari kasih masukan. Akhirnya dimandiin ya. Gue berharap ya udah sekedar menghargai dan terima kasih nih. Ya, insya Allah aman lah sampai akhir tahun karena udah dikasih benteng gitu. Nah dari situ gue diajak ke rumah dia tersebut. Gue diajak nggak jauh, kira-kira 100 meter dari tempat om gue itu. Situ diunjukin. Buat teman-teman, kalau mau tahu wujud pocong, ya berak banget. Gue udah ceritain soalnya. Oh iya. Gue udah tahu. Wujud pocong tuh nggak kayak di film-film, nggak kayak di TikTok itu, menurut saya itu bohong. Menurut saya gitu. Pocong tuh kalau loncat itu kan kalau di film-film loncat kayak gimana? Kalau film tuh seperti ini. Kalau di Pocong Mumun terbang, Jepri terbang. Yang gue lihat saat itu pocong tuh kalau loncat gini. Cing, Balik lagi sini. Tapi balik lagi, dia nggak jauh-jauh. Dia maju semeter, cuman tapi lompatnya jauh. Lompatnya jauh, seperti itu. Dan saat di sini, posisi sini sebelum turun dia nengok.
sama orang yang menurut dia Mau tuju. mau ikuti, dia tertarik, Anjir. dia benci, Oh iya. dia ikutin. Pokoknya dia keker lah ya. Dia keker, dia pakai scoop kali 4. Soalnya Aiman lagi lompat. Iya, cakep, pakai AKM kan? susah kan AKM. Iya. Susah. Iya, makanya sambil lompat. Iya, sambil lompat, bener. Susah itu aja. Skillnya mantep tuh ya. Iya, aimnya. Jadi yang gue lihat pakai mata kepala gue tuh seperti itu, pocong. Berarti pas lu sama itu sama tetuanya tuh lu dibuka. Dibuka dong. Enggak, gue bilang gue ngeliat sendiri, tiba-tiba Gitu. si Abah itu bilang ngeliat ya, kata gitu. Gue diem, gue nggak jawab karena gue terpaku. Iya. Takut dia arahnya ke gue memang, arahnya menyamperin kita kan bertiga waktu itu. Dia mau nyamperin, abis itu kalau udah deket kurang lebih jaraknya 4 meter hilang, dia hilang. Ternyata baru pertama kali gue ngeliat pocong tuh seperti itu. Dan pocong itu nggak seperti mukanya tuh hancur tuh, nggak, dia rata mukanya tuh. Mukanya nggak ada mulutnya, nggak ada hidungnya, nggak ada matanya. Ya nggak tahu pocong tempat lain ya, tapi di daerah itu seperti itu. Itu beda. Kok lucu ya? Iya, seperti itu ternyata. Jadi gue ngapa cerita horor ada terus sih, kata gue gitu. Pas di sana. Gue nggak percaya, mau di sana mau saat Maksudnya dalam banyak berbisnis. perjalanan Iya, mistisnya tuh kan banyak. gue nggak percaya gitu. Gue nggak percaya hal itu, tapi gue dilempar kebanjiran fakta terus. Ya seperti itu ternyata. Tapi sampai sekarang lu jadi percaya atau enggak? Untuk saat ini terpaksa percaya. Mau nggak mau. Ditonjolin mulu. Ternyata ada anjir kayak gituan tuh ternyata ada, dan dia hidup berdampingan dengan kita. Iya sih, kalau itu gue tahu, kalau itu gue setuju kalau berdampingan. Berdampingan dengan kita selama kita enggak ya. Dan jin itu ternyata sama kayak kita, ada yang sekolah, ada yang mengaji, ada yang rese, Ada yang nyusuin. Iya, ada yang nyusuin. Dimusuhin. Oh, dimusuhin. Mungkin gue pengen menyusui kali ya. Iya, maksudnya seperti manusia itu ada yang rese, ada yang nggak rese gitu kan. Ternyata seperti itu. Dan di daerah situ tuh bener-bener daerah yang auranya tuh beda. Walaupun gue nggak ngerti hal-hal tapi beda. Kayak gimana sih auranya tuh, hal-hal nggak nyaman lah, beda sama di sini yang Solusinya aura kasih. iya betul, betul aura kasih, ini makan enak gitu kan. Emang enak, Cot? Siapa? Itu lagunya. Oh, lagunya. Iya, Aura kasih bikin lagu kan. lagunya enak-enak, aura Enak-enak, kasih iya. ya. Secara garis besar, karena gue seorang pelaku usaha, mungkin nanti yang nonton ada yang sama-sama pelaku usaha, pasti ngerti lah gitu kan. Ada hal-hal yang Sharing di bawah ntar nih. Iya. komen ya di bawah gitu. Asik. Komen di bawah, sesama pelaku usaha pasti ngerasain hal-hal yang di luar nalar gitu. Segitu aja lah kisah gue gitu. Mungkin nanti kalau rame gue ada kisah lagi. Oh, gitu. kalau lanjut part 2. Lanjut part 2. Mantap di marketing. Ramein kalau mau ada kecot lagi. Yoi. Ada Mas Adi. Ya, jadi sekian aja lah. Cukup untuk episode horor kali ini. Ya. Ya seperti yang kalian request sama Bang, horor Bang. Iya. Kita nyari yang horor tapi lucu. Iya. Ya, ini Tapi lu ntar kirim bukti-buktinya ke gue ya. Boleh. Oh, ada. Ada, Bro. Kan kita sekarang nyari horor yang ada buktinya. Iya, Jadi biar nggak cuma cerita doang gitu. Bukti transfer maksudnya. Boleh. Itu horor sih. Bukti transfer apa gitu itu kan bayar rukonya, bayar itu. Itu serem banget sih. Itu serem sih. Kemarin temen gue yang ini stres. Kenapa tuh? Tanggal 9. Kenapa? Wah, nggak main dia. Biasa P di mana gitu. Ya, kalau bisa Pak Jokowi tanggal 9 hapus. Episode ini bisa kalian tonton di YouTube. dan di TikTok. Ya, dan bisa didengarkan juga, kita hanya ada di Noise. Iya. Kalau mau dengerin aja Iya, ada di Noise. betul. Gua Aldo. Gue Rian. Gua Kecot, Instagram sih. Instagram gua di sini nih. Asik. Sekian. Terima kasih.